Ya, itu dia tadi aja penampilan dari presiden kita, Hono Kustio. Iya, Setelah itu sangat ada siapa menarik. lagi nih? Nah, setelah ini sangat menarik nih. Kasih Karena, clue dulu nih, kasih clue. yang finalis satu ini Mhm. mirip-mirip seseorang yang terkenal. Nah, Oh gitu, siapa? pemirsa pasti penasaran nih. Rahasia, biar pemirsa menilai ini kira-kira mirip siapa ya? Oh gitu ya. Langsung kita panggil Oke. ya. Inilah finalis selanjutnya, Lamema. Halo Lamema, Halo, baik, apa kabar? Apa kabar? baik. Oh baik-baik saja. Masih suka goreng. nasi goreng? Nasi goreng. Masih suka Oh gitu ya. Pulang kampung juga ya. Ini mirip siapa ya? Mirip siapa? Mirip saya. Iya. Merasa gak sih kalau mirip Barack Obama? Biasa aja. Biasa. Oh gitu. Cool-cool gimana gitu ya. Abis ini ada yang nggak nanyain buat casting, syuting apa gitu? Mudah-mudahan kalau ditawarin saya siap. Oh iya. Boleh ya ini. Gimana sudah siap? Ini Mr. Barack Obama? Sudah siap. Oke. Sudah siap. Ya, kalau begitu inilah Lamema. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Hari ini saya berdiri di sini sangat bangga dengan rakyatku yang saya cintai, bahwa semangat kita untuk menggaungkan pemberantasan korupsi adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Hari anti korupsi yang memang merupakan tonggak daripada perjuangan kita untuk negara kita bebas dari korupsi adalah semangat kita bersama. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, tidak boleh ada keraguan lagi bahwa pemberantasan korupsi dimulai dari sistem negara yang mendukung peran pemerintah, peran Komisi Pemberantasan Korupsi, peran kejaksaan, kepolisian harus bersama-sama bersinergi. Saya merasa bahwa sebagai kepala negara akan memberikan kebebasan seluas-luasnya bagi alat negara yang kita tunjuk berdasarkan undang-undang negara kita, yaitu KPK, kemudian Polri dan Kejaksaan. Mengenai penanganan korupsi di negara kita, saya pikir kita harus bersama-sama. Rakyat pun juga harus ikut bersama-sama untuk memberantas korupsi. Alhamdulillah, sejak saat ini, bahkan di tahun 2030 saat ini, kita merasa bangga dan yakin bahwa angka indeks persepsi tentang korupsi di negara kita menurun drastis. Kita yakin karena ini adalah kerja kita bersama-sama. Mengenai perlindungan terhadap saksi pun juga harus bersama-sama kita kawal. Karena para penipuan atau kita katakan whistleblower yang mana dilindungi oleh undang-undang di negara ini harus kita jalankan dengan baik. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, jika kita melihat fenomena saat ini, memang terlihat dan ada kesan bahwa negara kita masih belum baik dalam hal penanganan mengenai korupsi. Tetapi ayo kita yakin, ayo kita bangga bahwa negara kita pasti akan bisa menyelesaikan persoalan ini. Karena tentunya dengan pemberantasan korupsi, bangsa kita akan menjadi bangsa yang makmur, bangsa yang bisa mengangkat kesejahteraan rakyat. Dengan korupsi, dengan pemberantasan korupsi yang baik dan terintegrasi yang baik, maka bangsa kita akan bisa untuk keluar dari setiap dinamika persoalan-persoalan korupsi.
Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dan membimbing perjalanan bangsa kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, Bapak Presiden lah memang mirip-miripnya Presiden Obama. Ya, daripada pidatoan Anda, kita melihat penyampaiannya merupakan strategik dan spesifik kepada sesuatu isu yang Anda ingin banteraskan, masalah korupsi. Seperti mana konsep pertandingan I'm Presiden yang Anda telah bacai, peraturannya, ya, kita wajib untuk mematuhinya. Tapi bagaimanapun, oleh kerana ini pertama kali kita beri peluang, tapi saya ingin meminta Anda menjelaskan pertama konsep Anda yang ingin Anda bawa sebagai Presiden Negara Republik Indonesia. Apakah visi sebenarnya, visi Anda selain daripada spesifiknya satu isu konflik korupsi, apakah visi dan wawasan Anda untuk memimpin negara Republik Indonesia? Visi saya adalah menjadikan bangsa ini lebih sejahtera, makmur, dan pemberantasan korupsi merupakan persoalan di negara kita. Efek daripada banyaknya korupsi di segala bidang ini harus kita selesaikan, sehingga mengarah pada kesejahteraan dan kemakmuran. Ya, tidakkah Anda sadar bahwa kalau Anda tidak memiliki sesuatu konkretnya solusi yang punca kepada konflik permasalahan yang Anda hadapi sekarang, sedangkan Anda tidak memiliki sesuatu solusi, bagaimana bisa Anda mau mengatasi permasalahan korupsi ini? Efektivitas daripada KPK sebagai alat negara yang memang ditunjuk berdasarkan undang-undang harus dilakukan. Mereka harus lebih berani untuk menyelesaikan persoalan korupsi. Harus ada penindakan terhadap kasus-kasus korupsi. Tingkatan-tingkatan penyelesaian korupsi dengan skala nilai berapa sekian, harus ada pembagian wilayah kerja antara Kejaksaan, Polri, dan KPK merupakan elemen yang mampu menyelesaikan persoalan korupsi di negara kita. Ya, Bapak Presiden, seharusnya Anda lebih berwawasan lebih besar daripada spesifik menjadi ketua pengawalan kepada KPK, karena kedudukan Anda adalah sebagai seorang presiden. Solusi yang sebenarnya yang ingin Anda ketengahkan sekarang adalah permasalahan konflik warga rakyat yang berkedudukan di dalam sesuatu keadaan, kondisi, kesempitan kehidupan, di mana kalau Anda berdiri di sana yang menunggu pada visi Anda untuk menjadi presiden itu, Anda seharusnya memiliki satu wawasan yang lebih besar dalam waktu kepresidenan Anda yang 5 tahun ini. Seharusnya dimanfaatkan untuk mencari sesuatu solusi. Di manakah Anda harus meletakkan negara Republik Indonesia ini sebagai sebuah negara apa? Dan apakah solusi bukan hanya permasalahan korupsi, permasalahan kriminalitas, permasalahan ras, suku dan ras, permasalahan terorisme, korupsi. Permasalahan sebenarnya lah permasalahannya apa yang membebankan warga ini, sedangkan negara Republik Indonesia ini kaya dengan khazanah hasil sumber alam yang terbaik di dunia. Maka saya ingin melihat hanya satu visi Anda. Ya. Selain isu korupsi, memang ada persoalan lain di negara kita, yaitu persoalan terorisme, kemudian persoalan kemiskinan, persoalan mengenai ras yang mungkin belum ada proporsi. Memang saya meyakini bahwa sebagai kepala negara saya akan lebih bijak menyelesaikan persoalan seperti contoh terorisme.
harus ada proses deradikalisasi. Deradikalisasi ini artinya bahwa masyarakat yang sudah digolongkan sebagai atau dicap sebagai korupsi, sebagai teroris, mereka harus dikembalikan ke masyarakat lagi. Mereka harus diberikan arahan sehingga tidak kembali melakukan tindak-tindakan terorisme dan sebagainya. Karena yang berkembang memang seperti itu. Kami juga sudah menginstruksikan kepada Badan Intelijen Negara, bahkan TNI dan Polri juga untuk bersama-sama menyelesaikan persoalan terorisme. Saya pikir ini bagian dari domain persoalan kemakmuran dan kesejahteraan di negeri ini. Tetapi saya yakin bahwa kita harus bersama-sama. Saya pikir sebagai kepala negara pun harus lebih bijak. Segala elemen fungsi negara harus difungsikan sesuai dengan fungsi masing-masing dan sesuai dengan konstitusi negara kita. Terkait dengan KPK sudah diinstruksikan sesuai dengan konstitusinya. Ada aturan yang jelas mengenai posisi penyelesaian pemberantasan korupsi di negara kita. Persoalan terorisme, persoalan kemiskinan dan sebagainya. Negara kita memang saya yakin cukup kaya dengan hasil-hasil yang merumpah ruah. Ayo kita bersama-sama. Masalah-masalah ini harus diselesaikan bertahap demi tahap. Jangka panjang selama 5 tahun memang harus kita lakukan. 2-3 tahun ke depan penyelesaian apa yang harus kita lakukan. Baik, kalau memang, Pak Presiden Lamina, Anda mempunyai bakat untuk menjadi seorang presiden, cuma Anda belum mengerti pemahaman program yang kita desainkan ini sebenarnya ialah mencari seorang presiden yang membawa solusi dan bukan mempointing permasalahan yang negara Anda hadapi sekarang. Anda membawa sesuatu solusi dan satu wawasan jaminan yang akan membangunkan nasib warga negara Anda, yang itu yang kita ingin carikan. Jadi saya memberi peluang pada Anda setelah komen para juri yang lain. Saya ingin memberi saranan sedikit selepas ini nanti ya. baik. Ada sebuah keuntungan yang belum dioptimalkan oleh Pak Lamema. Satu, sudah mirip dengan Obama secara fisik, mestinya gaya pidatonya juga mirip Obama, mestinya menurut saya. Jadi dalam beberapa hal misalnya, lagi-lagi persoalan permainan dinamika itu penting dalam menyampaikan sesuatu kepada audiens. Jadi itu yang perlu diatur sedemikian rupa. Termasuk tadi menjawab pertanyaan Pak Azmi sebenarnya, itu salah satu yang belum keluar dari Pak Lamema adalah persoalan bagaimana Pak Lamema memposisikan diri sebagai seorang presiden yang visioner menurut saya. Jadi misalnya kalau Orde Baru itu punya roadmap yang jelas yang disebut dengan repelita. Sehingga di pelita kelima mereka berharap waktu itu mimpinya tinggal landas namanya eranya. Mestinya dengan katakanlah tadi mengambil contoh korupsi, maka yang terakhir tadi untuk menjawab Pak Azmi itu yang perlu di roadmapkan. Pada jangka pendeknya 5 tahunnya apa misalnya begitu, menengahnya apa, kira-kira. Jadi siapapun yang jadi presiden penerus Anda nanti itu tinggal sudah ada blueprintnya. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Iya, Pak Lamema. Selamat sore Pak Presiden. Selamat sore, Ya. Ibu.